Tema pagi hari ini adalah pikiran baru. Kalau di dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia, yaitu perubahan pikiran. Di mana ya sering digunakan, ditafsirkan sebagai pertobatan, tetapi secara harfiah itu merujuk pada perubahan pikiran. Dalam arti merangkul pikiran melampaui batasan yang sekarang atau pola pikir. Kalau manusia itu kan memang secara duniawi, pikiran itu pasti terbatas. Yang bisa mengembangkan pikirannya untuk menjadi lebih cerdas, memiliki pemikiran yang baru itu karena ada dorongan dari hati nuraninya. Kalau kita belajar tentang psikologis, orang bisa berubah pikirannya itu tidak serta-merta karena dia pasif. Pasti ada hal yang mendorong dia untuk berpikir maju ke depan. Jadi setiap aksi kita dimulai dari pikiran. Jika kita tidak memikirkannya, kita tidak melakukannya. Jadi, jika kita memikirkan yang baik, kita melakukan yang baik. Tetapi jika kita memikirkan yang jahat, yang kita lakukan adalah sebuah kejahatan. Maka di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi melalui hati kita itu dapat terlihat bagaimana kita mengatur hidup kita. Kita itu akan jadi orang yang sehat kalau hati kita senantiasa bergembira, kata firman Tuhan. Tetapi saat semangat kita lemah, kita juga akan mengalami kelemahan secara tubuh jasmani. Jadi pemikiran kitalah yang akan membentuk hidup kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita daripada mengubah keadaan kita? Itu satu pertanyaan. Dan kalau kita memahami tentang maksud dan tujuan Tuhan mengubah pemikiran kita, kita lulus dalam ujian kehidupan. Banyak orang tidak bisa bahagia karena pemikirannya disertai dengan rasa takut, rasa tidak cukup, rasa pesimis. Tetapi orang itu akan terbebas, dia akan bisa melakukan segalanya dengan tetap bersandar pada Tuhan, dengan pemikiran yang positif. Mengapa sih Tuhan itu tidak mengubah hidup kita gitu? Apa karena Tuhan tidak bisa mengubah keadaan kita? Alkitab sudah mencontohkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu mampu, sanggup membuat segala sesuatu itu dengan mudah. Kita ingat, bahkan iblis pun pernah berkata apa? Engkau sanggup untuk mengubah mengubah batu itu menjadi roti. Air menjadi anggur, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Tetapi mengapa Tuhan tidak melakukan itu pada kita, pada orang-orang percaya? Tetapi yang ingin Tuhan rubah adalah hidup kita. Yang pertama, dengan pikiran yang baru kita dapat mengerti apa artinya lahir baru.
Ciri-ciri orang yang lahir baru akan mengalami perubahan atau transformasi hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus lahir baru? Karena tanpa lahir baru, mustahil kita dapat berbuat kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran, maka Dia menghendaki kita juga lahir dengan kebenaran tersebut. Tetapi kalau orang berkata bahwa aku sudah lahir baru, tetapi hidupnya tidak ada perubahan, hidupnya senantiasa melakukan kejahatan, maka perlu dipertanyakan, apakah benar dia sudah lahir baru, Bapak Ibu Saudara? Lahir baru merupakan suatu momen di mana manusia mengalami penyatuan dengan Kristus. Lahir baru dalam hal ini bukan kembali dilahirkan menjadi seorang bayi, tetapi dilahirkan kembali lebih kepada membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Biasanya kelahiran baru akan dibarengi dengan pertobatan seseorang dari kehidupan yang lama. Jadi di dalam kelahiran baru, di situ ada perubahan hidup yang baru. Dalamnya juga ada perbuatan-perbuatan yang baru, perbuatan-perbuatan yang baik. Sekali lagi, perbuatan baik ini bukan untuk mengejar keselamatan, karena keselamatan hanya bisa didapatkan dari kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, dari penebusan Yesus. Tetapi perbuatan baik kita ini, itu untuk memperbaiki moral kita, untuk memperbaiki karakter kita. Maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ciptaan baru, kita semua dapat mengerjakan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kalau ada kegagalan dalam hidupmu, ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kita, itu masa lalu. Kalau kita komitmen hari ini, kita komitmen dengan Tuhan, aku sudah lahir baru, aku sudah diciptakan yang baru, maka yang lalu itu biarlah menjadi sebuah pelajaran. Tidak perlu kita kerjakan lagi, tetapi kita mengerjakan hal yang baru, Bapak Ibu. Tapi untuk dapat sampai ke tahap menjadi manusia baru, ada area-area yang perlu diubah dari pikiran kita. Kalau orang yang pikirannya lama, Bapak Ibu Saudara, berpikir bahwa ibadah itu adalah kegiatan ya seperti minggu ini. Doa malam itu ibadah. Pertemuan-pertemuan, persekutuan itu ya adalah ibadah. Itu kalau manusia lama. Tetapi kalau manusia baru, mereka mengerti bahwa ibadah itu tiap hari. Segala hal yang kita kerjakan adalah ibadah kita. Jadi korelasinya apa? Kalau kita mengerti ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita berbuat baik, kita menjadi berkat bagi orang lain, itu berarti lahirnya dari kebenaran. Tetapi kalau yang kita kerjakan itu justru merugikan orang lain, itu menjadi pertanyaan. Benar gak orang itu sudah berubah? Benar gak orang itu sudah lahir baru? Atau jangan-jangan hanya casingnya yang baru, tetapi mesinnya itu tidak di-upgrade, Bapak Ibu Saudara.
Jadi terkadang itu yang sering kali dikerjakan oleh manusia. Yang mengaku sebagai orang percaya, saya katakan mengaku sebagai orang percaya, berarti itu menunjukkan oknum Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang percaya, mengaku percaya itu melakukan hal seperti itu. Mereka hanya melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi di dalamnya tidak dibarengi dengan pembaruan budi, pembaruan akal, pikiran dan lain sebagainya. Karena kekristenan bukan agama, melainkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sekalipun di dalam KTP kita dikatakan agama Kristen, itu adalah status sebagai warga negara Indonesia. Tapi saya juga percaya tidak semua orang Kristen yang ada di warga negara Indonesia ini memahami tentang kekristenan tersebut. Belum semua orang dapat mengerti dan kenal siapa Yesus. Mereka hanya sekedar tahu di luar, tetapi di dalamnya belum tentu tahu. Di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setiap hal yang kita kerjakan di dalam hidup kita setiap harinya, itu adalah ibadah yang sejati. Kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, itu adalah ibadahmu yang wajar. Jadi setiap hari kita yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya mereka yang memang dalam kesusahan itu harus kita perhatikan. Di dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sudah mengerti bahwa hidupmu itu adalah miliknya Tuhan, apakah kita masih khawatir? Kalau hidup kita saat ini terpuruk, jangan menyerah. Yang kita perlukan adalah mengubah cara pikir kita, cara pandang kita tentang Tuhan. Maka kita akan mengalami perubahan yang baru. Saat kita sudah menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan mengalami transformasi atau perubahan yang baru, baik dalam cara berpikir, bertindak, berbicara, dan berperilaku. Yang kedua Bapak Ibu, hidup dalam kasih. Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ciri orang yang lahir baru, hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Orang itu memiliki prinsip hidup lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Prinsip tersebut dapat dilihat dari cara orang tersebut memberikan waktu, tenaga, perhatian, hormat, dan harta atau uang mereka. Ada yang diberkati secara materi, mari kita dukung dengan materi. Ada yang diberkati dengan pemikiran, cara mengembangkan dan lain sebagainya, itu kita gunakan. Ada yang diberikan dengan tenaga kita, keahlian kita, kebiasaan kita, itu kita gunakan.
Dan semua kita gunakan tidak dengan bersungut-sungut. Bukan karena untuk menerima pujian dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa menjadi pelaku, bukan penonton. Di dalam Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu tidak datang. Seseorang akan terlihat integritasnya. Itu bagaimana saat dia mengerjakan segala sesuatu. Kalau tujuannya hanya untuk mencari muka, maka dia akan semangat saat ditunggui mandor atau pemimpinnya atau manajernya. Tetapi orang yang punya integritas ditungguin tidak ditungguin akan bekerja secara luar biasa. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ingat apa tadi? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Roma 15 ayat 2 disambung lagi, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi seseorang yang telah dibaharui hidupnya akan saling menolong, menyemangati, menuntun, dan menjadi seorang saudara dalam segala hal. Seseorang yang mengalami lahir baru pasti hidup dalam kasih. Kunci dari kehidupan orang Kristen adalah kasih atau belas kasihan. Orang Kristen dikenal karena kasihnya dan kita meneladani kasih ini dari Yesus. Bagi kita yang telah diselamatkan seharusnya hidup di dalam kasih, baik terhadap saudara seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan hal tersebut kita telah memberitakan Injil keselamatan. Banyak orang, bagaimana caranya aku memberitakan Injil? Apakah aku harus sekolah, aku harus training dan lain sebagainya, aku harus ikut seminar? Tidak perlu melakukan itu, Bapak Ibu. Artinya itu bukan batasannya. Yang perlu kita lakukan adalah perbuatannya tadi. Kita harus membantu orang, harus menjadi teladan. Kita kalau memang tidak ada kesempatan kita untuk sekolah, untuk belajar yang secara formal, kita bisa belajar dari Alkitab. Kita meneladani tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita juga bisa meneladani mentor-mentor kita. Kita kerjakan itu. Saat kita mengerjakanlah, itu kita sudah memberitakan Injil keselamatan. Memberitakan kebaikan Kristus. Menceritakan hidup kita yang diberkati oleh Kristus, itulah memberitakan Injil keselamatan. Tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu ke Kalimantan, tidak perlu ke mana-mana. Dari paling terdekat, dari saudaramu, dari tetanggamu. Sekalipun berbeda iman, engkau melayani mereka dengan sendirinya, dia akan melihat Kristus. Karena apa? Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau hidup kita setiap hari kita memuji Tuhan, kelakuan kita baik, moral kita baik, secara otomatis orang akan melihat dan akhirnya bertanya, loh kamu kok bisa seperti itu, piye carane? Dan saat kita ditanya piye carane, bagaimana caranya, di situ kita ada celah untuk masuk memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah menjaga perilakunya. Ciri orang yang telah lahir baru akan tampak dari perilaku hidupnya. Seseorang yang lahir baru akan selalu menjaga perilakunya untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9 Bapak Ibu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itu dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita tidak hati-hati dalam mencerna ayat ini,
kita mungkin akan menafsirkan ayat ini dan mengajarkan bahwa siapapun yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dan saya rasa selama kita masih hidup di dunia, tidak mungkin manusia itu tidak berbuat dosa. Sebab apa? Lah wong kita nggak ngapa-ngapain aja sudah berdosa, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada orang kadang ada perdebatan gitu. Kenapa kita berdosa? Kan kita nggak ngapa-ngapain. Ya dosa itu kan sudah ada di dalam diri manusia, di dalam darah manusia, di dalam kehidupan manusia, di dalam hati manusia. Secara natural, secara biologis, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Cuma ada bedanya Bapak Ibu. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, kita itu disebut dosa fasik. Ya tidak ngapa-ngapain, tidak disertai apapun, ya memang sudah berdosa. Tetapi ada yang ditambahi dengan kejahatan. Artinya apa? Orang yang berbuat jahat itu dia melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi orang yang tidak ngapa-ngapain, dia disebut sebagai orang berdosa secara naturalnya. Karena kita tentu secara manusia pasti akan rentan terhadap dosa. Tetapi yang membedakan orang yang sudah lahir baru dengan yang belum lahir baru, saat dia berbuat dosa, itu seperti ada sirine pasti. Akan langsung ingat, oh ini salah, aku harus segera berbalik, aku harus bertobat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mengaku dosa. Jadi harus kita pahami, harus kita bedakan. Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah lahir baru, berarti otomatis kita tidak akan berbuat dosa lagi. Selama kita masih hidup, niscaya kita pasti rentan akan berbuat kesalahan, berbuat dosa. Yohanes tidak mengatakan bahwa orang percaya yang berbuat dosa tidak dilahirkan dari Allah. Tetapi Yohanes ingin menekankan bahwa siapapun yang terus-menerus berbuat dosa dengan sengaja melanggar hukum Allah karena dia acuh tak acuh terhadap kebenaran. Yohanes hanya ingin memberikan batasan kepada murid Yesus. Kalau orang itu berbuat dosa tetapi sengaja dan terus melakukan itu dan tidak ada perubahan, maka perlu dipertanyakan apakah dia sudah lahir baru atau belum. Tetapi orang yang sudah lahir baru secara otomatis pasti dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki hidupnya. Memperbarui pikiran sangatlah penting. Jika kita hidup dengan cara hidup lama, dengan segara pikiran yang lama, maka di dalam hidup kita adalah kerajaan dunia. Kita mengikuti kerajaan dunia atau hidup dalam daging dan hawa nafsu. Kita tahu hawa nafsu itu apa? Itu iri dengki, kemarahan, hal-hal yang negatif, itu semua percabulan dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan dari hawa nafsu atau kerajaan dunia atau kerajaan iblis. Tetapi orang yang sudah dibaharui hidupnya, kita akan mengalami hidup baru dengan pikiran yang baru, hidup dengan prinsip kerajaan Allah, atau hidup di dalam Roh Kudus. Hidup kita senantiasa kita upgrade, kita akan belajar bagaimana untuk memperbaiki hidup kita jauh lebih baik. Kita harus lebih mementingkan kepentingan orang lain, khususnya di dalam sebuah organisasi. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Percaya Bapak Ibu, kalau engkau menyerahkan hidupmu, apapun itu bisa mengubah hidup kita. Kita akan diberi kekuatan. Karena apa? Prinsipnya, seorang pelayan
itu pasti lebih kuat daripada orang yang dilayaninya. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menghendaki kita itu memperbarui akal budi kita. Tuhan ingin kita itu menjadi berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Kebenarannya adalah jika kita benar-benar sudah lahir baru dan hidup di dalam Tuhan, maka kita akan terus-menerus berjuang untuk menjauhi dosa. Kita akan berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Dia. Sekali lagi, perjuangan yang kita kerjakan ini adalah untuk mengupgrade diri kita, untuk memperbaiki hidup kita, untuk membuat moral kita semakin baik. Kita semua sudah diselamatkan. Mari kita kerjakan keselamatan itu dalam bentuk pelayanan. Kita wajib memperhatikan mereka yang kekurangan, mereka yang terlantar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan untuk mengupgrade hidup kita.